Syekh Al-Jarnuji ini adalah sebuah kebenaran dan kita alami di akhir zaman ini. Berapa banyak orang yang ngaji dari satu majelis ke majelis lain, ibadahnya nggak makin meningkat. Sholatnya masih dientar-entar, sholat Senin Kemis. Sholat cuma hari Jumat doang, amit-amit nauzubillah, kadang sholat cuma di hari raya doang. Jangan sampai di santri majelis lain dulu. Yang paling pertama, perbaiki sholat wajib kita. As-sholatu imadduddin. Sholat itu tiang agama. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sholat tuh mantepin. Baru akhlak, adab, akhlak sama orang tua, akhlak sama guru, akhlak sama teman, akhlak sama tetangga, akhlak sama saudara. Ini bukan ngomong-ngomong nih kitab, masya Allah. Banyak, bahkan kalau dipresentasikan berapa banyak orang ngaji, rajin, gurunya di mana-mana, dari majelis ke majelis besar, majelis kecil, tapi nggak banyak perubahan di dalam dirinya, baik dari ibadahnya, akhlakul karimahnya, dan lain sebagainya. Sesuatu yang baik masih jauh dari dia. Berarti yang salah siapa? Bukan gurunya, bukan orang tuanya nggak ridho, tapi dari dia niatnya jangan-jangan belum lurus. Makanya alim ulama terdahulu sering ada perkataan bijak, sering-seringlah memperbaiki niat, tuh tujuannya itu. Yang lalu biarlah berlalu, dulu mungkin niatnya yang penting buat gaya-gayaan. Kalau orang nanya, lu ngaji di mana? Gue punya majelis talib tipil gulu. Padahal hadirnya misalnya nggak tiap bulan, sebulan 4 kali, dia cuma hadir sekali misalnya. Hadir pun kadang masih banyak. Kemalaman, kelamaan, gue pusing, gue capek, gue ngantuk. Tapi kalau sudah niatnya kuat, dalam situasi dan kondisi apapun tidak akan goyah. Nah, ini kalau disambungkan lagi ke dalam tauhid, niat ini akan nanti tertarik ke dalam rasa cinta. Kalau orang udah, contoh ya, pernah Al-Fakir sampaikan, kita demen nih sama cewek, niat kita pengen deketin dia biar sampai jadi. Sekarang saya tanya, segala usaha upaya dilakukan? Dilakukan. Mau lagi bokeh ya diusahain nyari uang, mau lagi kurang sehat ya dipaksain jalan kudu nyampe, mau lagi gimana pun pokoknya harus hadir. Kan sama begitu. Coba dah kalau orang-orang yang ta'aruf atau istilah zaman sekarang pacaran, mau sehat ngapel, sakit ngapel, bener nggak? Yang penting ketemu si doi. Nah kalau sama si doi aja bisa sebegitu setianya, bagaimana, tanda tanya besar nih 3 kali, bagaimana kesetiaan kalian, kecintaan kalian kepada guru atau kepada majelis taklim? Paham ya? Niat yang kuat, karena ini pengaruhnya. Kalau niat udah kuat, yang perkara akhirat bisa dinilai akhirat juga, perkara dunia bisa jadi akhirat juga, plus nih dapatnya 2 kita. Paham sampai di sini? Lalu yang berikutnya, kata Syekh Al-Jarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, wa yanbaghi ayanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahu ta'ala wa gharal akhirah. Dan sebaik-baik penuntut ilmu itu harus diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk memperoleh pahala di akhirat. Nih berarti tujuan kita nuntut ilmu, niatnya yang paling cakep 2, limardatillah, dan berharap pahala di akhirat kelak. Karena nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, ini bukan sebuah akhir kehidupan, tapi ini sebuah awal yang dimana kita nanti akan dimintakan pertanggungjawab, yaitu di yaumil hisab atau yaumil mizan, di timbangan. Bisa nih niatnya limardatillah, belajar. Lalu tidak sampai di situ, dijelaskan lagi, wa izalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhal wa ihya dini wa ibqa'al Islam. Nah, ketika santri menuntut ilmu niatnya sudah limardatillah dan berharap pahala,
di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti manfaatnya untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan juga kebodohan untuk lingkungan sekitarnya. Dan yang paling penting di tujuan akhirnya yaitu untuk menghidupkan dan menegakkan Islam. Di sini bahkan dijelaskan wa ijallatal jahli an nafsi, menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri. Wan sayril jahli wa ihyadina wa ibqal Islam. Jadi kita dengan menuntut ilmu ini bisa menghidupkan dan menegakkan Islam. Masih bingung Ustaz, apa hubungannya menuntut ilmu sama nanti menghidupkan dan menegakkan Islam? Nih hebatnya nih para alim ulama kalau ngarang kitab ditutup kalimat terakhir, fa inna baqa'al islamil biilmi, sebab kekuatan Islam, kekalnya Islam itu bergantung dari kemilikan ilmu yang kita dapatkan. Dan terakhir, wala yasihu zuhdi wa naqwa wa taqwa ma'al jahli, wala yasihul juhdi wa taqwa ma'al jahli. Apa nih penutupnya? Dan tidak akan ada orang mempunyai sifat juhud dan takwa kalau dia masih memiliki kebodohan. Nyambung gak? Niat yang kuat menghilangkan kebodohan sehingga amalan kita, baik yang amalan dunia dan akhirat, di sisi Allah tetap dinilai sebagai amalan akhirat karena niatnya baik. Setelah itu ditutup yang poin ketiga. Nggak akan bisa kita menjaga Islam, nggak akan bisa kita mengokohkan Islam, nggak akan bisa kita menjadi orang yang zuhud, yang waro, yang bertakwa kalau dalam diri kita masih ada kebodohan. Makanya kalau ada orang ngakunya sudah ngaji di mana-mana, tapi melihat kemunkaran itu diam baik, perlu dipertanyakan keilmuannya. Jangan-jangan dakwah itu dia menuntut ilmu, dia sekedar cuma biar hafal Quran, hafiz Quran, hafal kitab saja. Bukan untuk diamalkan menegakkan Islam. Saya kasih perumpamaan yang paling sederhana. Kok kaitannya ilmu yang kita miliki bergantung dari kita menjaga kekokohan Islam? Nih yang paling sederhana. Santri-santri yang lulus sekolah, cara untuk bisa menyelesaikan ujian atau bisa naik kelas dapat rapot yang bagus harus apa? Belajar. Bagaimana mungkin kita bisa lulus ujian? Bagaimana mungkin rapot kita bisa bagus? Bagaimana mungkin ijazah kita bisa nilainya bagus dan kita bisa lulus? Kalau kita tidak belajar, kita tidak menguasai sesuatu. Itu sebuah kebohongan, gombal. Tuh paling sederhananya itu. Nggak ada orang nggak pernah belajar dalam sekolahan, tahu-tahu bisa jawab soal di ujian, bisa rapotnya bagus, bisa lulus. Kalau perkara dunia bisa nyogok meren, ya. Masih duitnya aja ke guru 5 juta beres, rapot nilainya bagus. Tapi perkara akhirat nggak bisa. Nih pentingnya ngaji. Contoh yang paling gampang lagi ini dari sisi akhirat, tadi contoh dari dunianya. Kalau kita nggak belajar di majelis-majelis ilmu sambil ngupas kitab, ini secara syariat dulu. Siapa yang bisa pastikan rukun syarat ketika dia sholat itu benar sudah sesuai dengan Al-Quran, hadis dan berdasarkan kitab-kitab ulama? Selain kekhusyuan, syarat diterimanya ibadah apapun termasuk sholat. Yang pertama khusyuk, yang kedua sesuai syariat. Sesuai syariat apa? Berarti rukun syaratnya terpenuhi. Dan tidak akan sah sholat kita kalau wudhu kita nggak benar. Dan wudhu kita nggak akan sah kalau kita bersucinya toharohnya nggak benar. Kita kalau ngupas sampai dalam kelihatannya berat, tapi kalau kita hadir ke majelis taklim kebuka nih lama-lama terurai.
Contoh, wudhu udah bener. Orang kan pada tahunya wudhu doang. Kalau sholat wudhu dulu yang bener. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah nih, kalau Al-Fakir mau kupas ini dari Habib Ja'far bin Abdullah Al-Hadi. Mungkin Ustaz juga pernah dapat. Ini ada dua versi, ada yang kitab gundulnya, sebelahnya ada terjemahannya. Itu kalau yang paham, setiap kita wudhu, dalam setiap kita membasuh anggota tubuh kita itu ada doanya. Anggaplah kita yang ringan dulu nih wudhu, wudhu udah benar, kumur-kumur, tangan, muka, segala macam. Tapi kalau kita, contohnya habis sebelum wudhu kita buang air kecil. Kita nggak tahu nih ilmu dalam bertoharoh. Buang air kecil dulu misalnya sebelum wudhu.